Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 3 tentang pengelolaan logistik setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ini seri part terakhir yang saya buat berdasarkan mengacu keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, pengembalian logistik, Ketua KPPS menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS. Kemudian Ketua KPPS menyampaikan C hasil salinan dalam sampul formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di luar kotak untuk yang kepada PPS untuk diumumkan di wilayah kerjanya. Kemudian C hasil salinan yang dimaksud juga disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF diberikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile. Nah, berapa jumlah C hasil salinan yang dibuat? Pertama, untuk KPU itu dimasukkan ke dalam kotak suara jumlahnya satu rangkap untuk 5 jenis pemilu mulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian untuk PPK juga ditaruh di dalam kotak suara untuk 5 jenis pemilu. Kemudian untuk PPS ini yang di luar kotak tadi, ini peruntukannya diumumkan di kelurahan desa. Kemudian satu rangkap 5 jenis pemilu juga diumumkan di TPS. Kemudian satu rangkap 5 jenis pemilu diberikan kepada pengawas TPS, kemudian masing-masing satu rangkap untuk saksi sesuai dengan jenis pemilu itu di luar kotak. Yang pertama, saksi presiden dan wakil presiden tidak 3 rangkap sesuai dengan jumlah calon. Kemudian saksi untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota masing-masing 18 rangkap sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Kemudian saksi DPD sesuai dengan jumlah calon. Kalau di Kalimantan Utara ada 16 calon DPD. Nah, kemudian apa isi dalam kotak suara PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden? Jadi Ketua KPPS dibantu anggota KPPS ke-6 dan ke-7 memasukkan sampul ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden antara lain. Pertama, sampul yang berisi C hasil salinan untuk PPK dan KPU Kabupaten Kota. Jadi masuk ke dalam kotak. Kemudian formulir ke dalam sampul formulir kejadian khusus atau keberatan saksi di TPS. Kemudian formulir A surat pindah memilih. Kemudian daftar hadir pemilih. Kemudian formulir model A daftar pemilih. Kemudian juga dimasukkan dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden, sampul formulir pernyataan pendamping pemilih, kemudian pemberitahuan pemilih, dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara, kemudian formulir sampul berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara, ini C hasil untuk 5 jenis pemilu, jadi C hasil untuk Presiden dan Wakil Presiden, C hasil untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, semua masuk ke dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden untuk C hasilnya. Kemudian di dalam kotak suara Presiden juga masuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang diantaranya untuk suara sah, suara tidak sah, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak atau keliru coblos. Kemudian seluruh surat suara yang diikat sesuai dengan hasil penghitungan suara tadi dimasukkan ke dalam kotak masing-masing jenis pemilu. Nah, Ketua KPPS memastikan sampul formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara disampaikan kepada PPS tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan 7 mengunci kotak suara menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara dan ditempel
segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Kemudian isi dalam kotak suara DPR RI. Jadi Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan 7 memasukkan perlengkapan di TPS ke dalam kotak suara DPR RI. Pertama, alat untuk mencoblos pilihan, kemudian tinta, lem atau perekat, ballpoint, spidol berwarna biru, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, DCT atau daftar calon tetap mulai dari DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, kemudian alat penghapus tulisan cair, pembatas halaman, penjepit kertas berukuran sedang sampai besar, dan pita perekat kertas. Kemudian surat suara DPR RI itu masuk ke dalam kotak suara DPR RI yang berisi surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara tidak digunakan, surat suara rusak atau keliru coblos. Kemudian untuk kotak suara DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota masing-masing dimasukkan surat suara sesuai jenis pemilunya, yaitu surat suara sah, tidak sah, yang tidak digunakan, kemudian surat suara rusak atau keliru coblos. Jadi dimasukkan sesuai dengan jenis pemilunya. Kemudian dalam hal segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok tidak berfungsi karena rusak, dapat diganti dengan ikatan pengait lainnya yang aman, proporsional, mengunci kotak suara berlapis duplek. Kemudian Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan 7 menempelkan masing-masing satu keping segel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilu. Kemudian setelah disegel, setelah dikunci dan disegel, kotak suara dibawa ke PPK melalui PPS dengan pengamanan petugas ketertiban dan pengawas. Itu tentang pengelolaan logistik pasca pemungutan dan penghitungan suara. Video selanjutnya saya akan sampaikan tentang jenis-jenis formulir yang akan diterima oleh petugas KPPS. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.